Welcome ke Weekly Analysis ya teman-teman. Kita bicara dari sisi US Index dan Gold ya. Dimana di minggu ini penutupannya US Indexnya naik, Goldnya pun naik. Ada apa di balik itu ya teman-teman? Kita bahas setelah ini. Oke teman-teman. eh ini kita punya US Index. Plannya kita hari Minggu kemarin atau hari Sabtu ya, kemarin waktu Price masih ada di sini. Ya, Price masih ada di sini. Harapannya dia masuk ke demand ini. Ya, demand yang mana? Yang middle ini teman-teman. Ya, demand yang warnanya saya ganti dulu ungu. Kok nggak begitu jelas? Orange. Ya, yang warna orange itu teman-teman. Karena saya pikir si low-nya ini akan jadi pijakan untuk market maker ambil liquidity. Ya, price masuk ke bawah, drop, ya, ambil stop loss, baru dia naik cukup banyak. Ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat kemarin ya, yang menyebabkan indeks dolar naik adalah dari sisi ini, CPI yang hari Kamis, bahwa inflasinya mulai naik lagi year on year-nya. Kita lihat nih, apa yang akan terjadi berikutnya. Ini kita lihat ya teman-teman ya, bahwa price kemarin tertahan di demand ini, yang sangat jelas di daily, yang sangat jelas di daily. Nah, kalau price memang mau up lagi, naik lagi lah ceritanya ya. Si harga ini kemungkinan akan ke targetnya di 107,98. Kalau memang dia mau up lagi secara daily. But kalau teman-teman lihat, ini low yang di break, saya tebelin dulu low ya. Oke. Low yang di break ini membuat price setelah di break ini naik. False. Ya. Banyak orang yang sudah melihat bahwa ini sebenarnya peluang untuk merontokkan US dollar. Ya, dalam arti apakah US dollar akan masuk ke supply ini and then price mulai turun. Apakah seperti itu gambarannya? Ya teman-teman. Cuman eh, kalau saya melihat pola kenaikannya H4 ini, teman-teman bisa lihat dari sisi ini. Sebelum trend line ini di break, sebelum trend line ini di break, seharusnya ini tidak akan menjadi pola pola pembalikan yang cukup jelas. Berarti trend line ini harus di break, teman-teman. Trend line ini harus di break. Dan saat trend line ini di break, jangan sampai si harga itu tertahan di demand. Karena kalau sampai harga tertahan di demand, buyer punya kesempatan untuk in lagi ke market. Ya, buyer punya kesempatan untuk in lagi di market. Nah, berarti kondisi ini, jika memang Anda seorang seller, saya minta tolong targetnya jangan terlalu jauh. Ini aja dulu. Karena sebuah reversal, sebelum terjadi reversal, bisa terjadi sideway dulu. Ya teman-teman. Sebelum reversal bisa ada sideway dulu. Jadi besar potensinya kalau price ini tertahan di sini, nanti ya, dan di sini. Dia bounce di antara ini teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, jika supply ini ternyata nggak kuat menahan harga, ini next target ya, sudah kelihatan. Ya, ini resisten, lampau di sebelah kiri. Next targetnya mana lagi? Ini ada support. Dan kalau teman-teman lihat resisten ini tertahan oleh supply ini. Tertahan oleh supply.
Jadi next ini adalah zone supply berikutnya yang akan dites oleh si harga. Ya, jadi konsep berpikirnya kita minggu depan, kalau Anda mau sell targetnya jangan jauh-jauh, cukup ke sini aja dulu. Kalau Anda mau nunggu di area supply yang atas, silakan. Ya, silakan. 107,99. Sambil kita cek bahwa minggu depan news yang cukup kuat ada di Selasa retail sale ya teman-teman. Ini yang terjadi di sini forecastingnya week US. Nah, apakah ini tertahan di sini dan turun gara-gara si retail sales? Oke. Lalu hari Kamis ya unemployment claim dan Pak D. Powell speak jam 11 hari Kamis. Ya, jadi hari pentingnya untuk si DXY ada di hari Selasa dan Kamis. Ingat ya teman-teman, news di Selasa dan Kamis. Saya kasih catatan di sini. Nah, news penting Selasa Kamis untuk DXY potensinya ini. Kalau kita lihat di gold, ini teman-teman ya, harapan saya kemarin dia bisa turun dulu baru naik, tapi ternyata dia nggak mau turun juga dan bablas terus, jadi nggak sempet dapet level buat buy, ya nggak dapat buy, ketinggalan kereta, ya sudahlah, ya teman-teman sudah berkali-kali saya bilang bahwa weekly-nya ini naik, ya weekly-nya ini naik dan area pantaunya di sini sudah ratusan kali saya bilang. Ini weekly, apakah weekly-nya ini sih trendline ini akan di break besok? Apakah ini akan di break dan begini naik lagi ke atas? Saya juga nggak ngerti. Tapi kita lihat aja besok. Ya, ini potensi weekly ya. Ya teman-teman ya. Potensi dari weekly-nya seperti ini. Karena ini kelihatan trend down-nya bisa saja di break. Tetapi kalau kita lihat di daily, nah ini ya teman-teman. Daily level yang harus di break ini. Ya teman-teman, ini level yang harus di break di daily. Kalau menurut saya sih seperti ini, nanti ada swipe dulu, jret, ada break dulu, fake, baru dia turun. Fake break, baru dia turun. Turunnya kemana ini teman-teman? Ya, ini ada fake break, baru dia turun dulu. Nah, lalu fake breaknya ini kemana? Saya akan cari di 4. Ya teman-teman. Teman-teman mungkin masih ingat saya punya plan beberapa minggu lalu. Harapan saya sebenarnya selain saya akan entry di sini, ya, saya punya gambaran area ini teman-teman. Oke, ya. Jadi area ini akan saya pantau nih next week. Oke. Jadi untuk gold ini memang ada break, ya. Lalu potensinya resisten-resisten di sini akan di fake out. Saya hapus aja deh. Ya, oke teman-teman. Ini menjadi gambaran saya. Saya pantau areanya di mana di sini. Ya, oke. Jadi gold pantauan saya cuma satu zone. Pantau di sini.
E. Nah, nanti sambil teman-teman lihat apa yang terjadi di area ini, ya, area kosong ini. Ya teman-teman ya. Nah, kalau menurut time frame kecil ya memang belum ada sama sekali potensi pembalikan. Belum ada sama sekali potensi pembalikan. Ya teman-teman. Ya satunya pun ini Anda lihat. Ini high, ini low, ini higher high, higher low, higher high, higher low. Ya, jadi market masih bentuknya begini aja, teman-teman. Ya kan? Belum ada lower low. Oke. Jadi karena ini price naiknya cukup kuat dan cukup signifikan ya. Area yang saya tunggu di sana. Ya, area pantau saya di sini. Ini ini karena sudah beberapa kali di retest. Ini saya jadikan sebagai area potensi fake out. Ya teman-teman. Jadi secara daily-nya saya berharap ini dia terjadi break bohong and then price just bisa turun. Oke, ya. Semoga video ini bermanfaat dan thank you. Harap berhati-hati karena perang masih berlangsung dan teman-teman selalu saya pesan money manajemennya dikuatkan, ya. Money manajemennya dikuatkan. Jangan hanya bicara metode. Capek teman-teman. Oke, thank you sudah tonton dan God bless. Sukses selalu buat Anda.